Kita teruskan lagi topik firman Tuhan mengenai mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus. Kita melihat lagi ciri-ciri dari anak Tuhan yang mengasihi Yesus. Ada tanda-tanda dari anak-anak Tuhan yang mengasihi Yesus. Apalagi kalau dia mengasihi Yesus dengan segenap rohnya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Dengan segenap jiwa, saudaraku, yaitu dengan segenap pikiran kita selalu mengingat Yesus. Dengan emosi kita rindu kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dan dengan kehendak kita memang kita suka mengasihi Tuhan Yesus. Inilah hukum yang terutama dan hukum yang terbesar firman Tuhan berkata, saudaraku. Kali ini kita lihat satu ciri lagi, saudaraku, yaitu jika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita suka berkorban buat dia. Tidak ada yang berat untuk dikorbankan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku, korban kita itu dibanding dengan kasih Tuhan tidak akan pernah sebanding. Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Bahkan pada waktu kita masih dalam dosa. Buku 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita patut mengasihi Tuhan karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara, mengasihi saya. Dia mengasihi kita, saudaraku, dengan menggantikan kita dihukum supaya kita jangan dihukum. Dia dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran. Dialah substitusi kita, ganti kita. Itulah sebabnya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan sesudah selamat, Tuhan mengangkat semua kutuk dosa daripada kita dan memberikan kepada kita berkat Abraham. Sehingga kita berada sebagaimana kita ada sekarang. Saudaraku, kita patut mengasihi Tuhan kalau kita ingat dari mana kita dahulu diangkat oleh Tuhan. Dari kematian rohani. Firman Tuhan berkata, dahulu kamu mati oleh sebab segala kesalahan dan dosamu. Kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada hidup. Inilah yang paling parah, tidak ada hidup yang kekal. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang kekal dengan korban yang sangat besar, yaitu Allah memberikan anaknya sendiri, saudaraku. Karena Yesus, saudaraku, dosa kita diampuni, saudaraku, dan Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus yang memimpin kita pada segala kebenaran, pada segala kebenaran. Sesudah itu Roh Kudus, saudaraku, terus memimpinkan kita hari lepas hari. Firman Tuhan berkata Roh Kudus memimpin kita pada segala kebenaran. Firman Tuhan berkata bahwasanya setelah kita dibentuk terus hari lepas hari menjadi bertambah, hari bertambah seperti Yesus. Kita harus berubah kalau kita mau mengikut Yesus. Kita harus berubah dalam pemikiran kita kalau kita mau mengikut Yesus dan sampai kepada panggilan Tuhan Yesus. Kita harus berubah dalam karakter kita, tingkah laku kita kalau kita mau, saudaraku, memuridkan orang lain, saudaraku. Karena memberi teladan adalah yang paling perlu dalam memuridkan orang lain. Kita tidak bisa memuridkan orang lain dengan mengajar saja, tidak. Orang lain melihat hidup kita yang berubah, pemikiran kita yang berubah. Orang lain harus melihat hidup kita yang suci, saudaraku. Dan ini terjadi kepada kita pada waktu Roh Kudus menyadarkan kita ini orang berdoa, kita ini memiliki lagi karakter-karakter yang harus diubahkan dan kita mau diubahkan dengan bertobat, Jadi bertobat ini, saudaraku, bukan yang pada waktu kita menerima Yesus saja. Bertobat, saudaraku, kita laksanakan sepanjang kita di dunia ini. Saudara, pada hari Minggu kita dengarkan satu gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang bersekutu dengan Tuhan Yesus. Gaya hidup, saudaraku, yang berkata-kata dengan Tuhan Yesus, saudaraku, selalu. Gaya hidup berdoa, gaya hidup yang mengingat Yesus, saudaraku. Saudara, satu lagi, saudaraku, saya tambahkan kepada saudara, gaya hidup bertobat. Apa, saudaraku? Gaya hidup bertobat. Kapan Roh Kudus, saudaraku, menegurkan ada sesuatu dalam hati kita yang tidak turut dengan kehendak Tuhan, segera kita bertobat, kita tinggalkan.
Bertobat bukan sekedar menyesal saja, menangis, saudaraku, tetapi tidak mau berubah. Bukan, saudaraku. Banyak, saudaraku, penjahat-penjahat, saudaraku, pencuri, perampok yang ditangkap oleh polisi, kemudian dimasukkan dalam penjara, dia menangis. Dia menyesal, bahkan dia menyesal. Tetapi dia sama sekali tidak mau meninggalkan, saudaraku, kejahatannya itu. Sesudah keluar dari penjara, dia kembali. Kalau ada kesempatan, dia kembali berbuat kejahatan. Saudaraku, yang diminta Tuhan daripada kita berubah. Berubah, itulah bertobat. Supaya kita, saudaraku, bisa dibentuk menjadi sama seperti Yesus. Tanpa kita mau berubah, saudaraku, tanpa kita mau bertobat sungguh-sungguh, saudara, dan tidak akan sampai kepada maksud Tuhan. Dan kita tidak bisa memuridkan, saudaraku. Karena memuridkan, saudaraku, perlu teladan. Karena saudara tentunya di kelompok sel itu memuridkan, saudara. Memuridkan itu, saudara, tidak cukup dengan mengajar saja. Tapi orang harus dapat membaca hidup saudara. Transparan. Kehidupan kita ini dilihat oleh kehidupan saudara sebagai pemimpin kelompok sel dilihat oleh anggota-anggota kelompok sel. Bahwasanya saudara sudah berubah, mengasihi Yesus, mengasihi dia, yaitu anggota-anggota kelompok sel saudara. Menyatakan dalam pelayanan saudara kepada dia, perkunjungan saudara kalau dia tidak datang, saudaraku. Di situ dia melihat pada kedewasaan saudara, kasih saudara. Dan dia mau berubah menjadi seperti saudara. Dan kelak kalau dia sudah berubah, dia akan memberikan orang lain lagi. Demikian pemberitaan berjalan terus. Dari satu generasi rohani kepada generasi yang lain, saudara. Nah, jadi gaya hidup bertobat. Gaya hidup bertobat. Yang meninggalkan segala kebencian Tuhan. Yang meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang meninggalkan semua tabiat-tabiat lama. Yang tegurkan Tuhan kepada kita, kita tinggalkan. Kita mau dengar nanti mengaku kekurangan kita, saudaraku. Kalau kita masih merasa diri kita benar, saudaraku, kita belum bisa bertobat. Kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada yang lain, kita tidak bisa bertobat. Bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Di manakah Yohanes mengajar? Padang belantara, saudara baca. Dan orang-orang datang padang belantara untuk mengaku dosa dan bertobat dan dibaptis sungai Jordan. Saudara, dan ketika orang Farisi dan Saduki datang kepadanya, saudaraku, Yohanes Pembaptis berkata, keluarkanlah buah-buah yang berpadan dengan pertobatan. Karena orang Farisi ini orang yang sangat beragama. Dia mengatakan dirinya itu mematuhi hukum Taurat, tetapi buahnya tidak ada. Buah pertobatan tidak kelihatan. Namanya saja, saudaraku, beragama. Saudara, agama Kristen tidak menyelamatkan, saudaraku. Gereja, saudaraku, tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Siapa yang memiliki Yesus, saudaraku, percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan. Dia beroleh hidup yang kekal. Namun arti percaya kepada Tuhan Yesus berarti juga bertobat. Betul, saudaraku? Seseorang itu kalau dia mau selamat, dia tidak cukup berkata, saya percaya padamu Tuhan Yesus, tapi aku tetap tinggal dalam kejahatanku. Aku tetap menyembah berhala. Aku mau pakai ajimat, Tuhan. Aku mau hidup berlajat-lajat. Aku mau hidup memuaskan hawa nafsuku semua, Tuhan. Tapi aku percaya padamu, Tuhan. Aku percaya. Yang demikian tidak akan selamat, saudaraku. Arti percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku, yaitu meninggalkan semua dosa, bertobat, dan datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti anak yang hilang, meninggalkan kandang babi, saudaraku, ya, dan kembali ke rumah bapaknya. Dia berbalik. Dia sudah sadar dan dia percaya di rumah bapaknya, saudara, orang gajinya, kuli-kuli bapaknya makan berlimpah-limpah. Tapi aku di sini mati kelaparan. Dia percaya kalau dia pulang dia akan makan. Tapi dia harus bertobat. Dia harus meninggalkan kandang babi itu. Dan dia kembali ke rumah bapaknya. Demikianlah para seorang yang mau diselamatkan. Dia harus bertobat. Yang meninggalkan semua dosa. Ini yang pertama kali waktu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu bertobat. Tetapi sesudah itu, saudara, kita harus terus-menerus bertobat. Gaya hidup yang bertobat.
dari apa saja yang belum berkenan kepada Tuhan, dari apa saja yang belum surut dengan firman Tuhan, kita perlu bertobat. Amin, saudara. Tinggalkan sungguh-sungguh. Tinggalkan. Lalu kita dibentuk menjadi seperti dengan Yesus. Baru bisa bentukan berlaku. Memang gak enak itu bertobat, saudaraku. Memang bentukan itu gak enak. Melalui penderitaan, saudaraku. Tapi kita harus mengangkat salib kalau kita mau mengikut Yesus. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Dan itu pantas kita laksanakan, saudaraku, karena kasih Tuhan sangatlah luar biasa. Diberikannya kepada kita, pengorbanannya sangatlah luar biasa. Tanda kasihnya kepada kita, Tuhan berkorban luar biasa. Sorga berkorban luar biasa. Sebabnya pada hari ini kita juga, saudaraku, tanda kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga rela berkorban luar biasa, saudaraku, kepada Tuhan, saudaraku. Nah, Tuhan mengendaki, saudaraku, supaya kita mengenal kasih-Nya ini, supaya, saudaraku, kita tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Efesus pasal 3, ya, saudara, supaya kalau ada goncangan pun, saudara, kita tidak mundur, saudara, ya. Kita tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengaku Yesus, saudara, dan berdiri, saudara, di atas firman Tuhan. Nah, Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 19. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang ada di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, inilah doa Paulus, saudaraku, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, supaya kita paham betapa lebarnya kasih Kristus, betapa panjangnya kasih Kristus, betapa tingginya kasih Kristus, dan betapa dalamnya kasih Kristus yang melampaui akal pengetahuan ini. Bagaimana pula kita mengerti kalau melampaui akal kita ini, saudara? Saudara, kita bisa mengerti dengan wahyu Roh Kudus, amin, saudara, yang menyatakannya kepada roh kita. Nah, kita bisa mengerti betapa besarnya kasih Kristus, betapa dalamnya kasih Kristus, betapa tingginya kasih Kristus, betapa lebarnya kasih Kristus, betapa panjangnya kasih Kristus. Luar biasa. Pantaslah kita membalas kasih-Nya itu yang sudah diberitakan, yang telah diberikannya kepada kita, saudara. Kita disuruh Tuhan mengenal kasih itu, saudara, melebihi segala pengetahuan. Dengan akal manusia tidak mungkin diketahui. Tapi Roh Kudus bisa menolong kita. Amin, saudara. Roh Kudus menyatakannya kepada roh saya. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan telah menebus engkau dengan harga yang mahal sekali. Tuhan begitu mengalami sengsara yang luar biasa menebus engkau, anakku, Roh Kudus berkata. Bahkan untuk engkau sendiri pun Tuhan semua mati. Memang demikian, saudara. Karena kamu ditebus, firman Tuhan berkata, dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas dan perak, tapi kamu ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tidak bercacat celah, yaitu darah Yesus menebus saudara. Darah Allah sendiri dicurahkan, saudara. Roh Kudus boleh menerangkannya kepada kita. Ada dua perumpamaan dalam hal ini. Mari kita lihat, saudara. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Mari kita baca bersama-sama. Saudaraku, inilah kasih Kristus. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan supaya kita mengerti. Tuhan Yesus mengumpamakannya dengan keadaan-keadaan di dunia ini
untuk memberikan pengertian rohani kepada kita. Saudara, tidak mudah saudaraku untuk memberikan firman Tuhan dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Tapi Yesus kaya dengan perumpamaan. Maksudnya, kalau kita mengerti perumpamaan itu secara dunia ini, kita mengerti juga saudaraku secara rohani akan hal-hal yang akan diterangkan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, saudara, di sini ada dua perumpamaan. Yang pertama, hal kerajaan sorga dikatakan seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Satu orang menemukannya, lalu dipendamnya. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Dia terutama bukan mau ladang itu, dia mau harta yang terpendam di ladang itu. Mahal sekali harga ladang itu. Dan dia rela menjual seluruh miliknya. Dihabiskan semua untuk beroleh ladang itu. Karena di situ ada harta yang terpendam. Saudara, tujuan perumpamaan ini supaya kita mengerti perkara-perkara rohani. Nah, orang yang menemukan harta itu tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri. Yesus menemukan harta yang mahal, harta yang terpendam. Ladang itu ialah dunia ini. Itu sejajar dengan perumpamaan yang lain dalam Matius 13 ini juga. Dalam ayat 38 dikatakan ladang ialah dunia. Saudara baca Yohanes Matius 13 ayat 38 dikatakan ladang itu ialah dunia. Jadi ladang ini, ya, dunia ini. Jadi ada harta terpendam di dunia ini. Jadi apakah harta terpendam itu? Harta terpendam itu ialah anak-anak Tuhan, umat manusia yang berdosa ini. Saudara. Jadi ladang itu adalah dunia ini. Harta terpendam itu menggambarkan umat Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, Yesus membeli seluruh tanah tersebut untuk mendapatkan harta terpendam itu. Harga yang dibayarnya sangat tinggi, tidak menjadi persoalan. Dia menghabiskan semua hartanya, menjual semua hartanya, seluruh miliknya, supaya mendapati harta yang terpendam itu. Nah, apa yang diperbuatnya ini saudaraku membuat orang lain terheran-heran. Mengapa saudaraku? Karena ladang itu kelihatannya tidak begitu mahal, saudara. Tidak begitu baik untuk perumahan, tidak begitu baik saudaraku untuk perkebunan saudaraku, ya, untuk bercocok tanam tidak begitu baik. Tapi dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ladang itu penuh dengan duri dan lalang. Firman Tuhan berkata, duri dan lalang dalam dunia ini. Tapi itu dibeli oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena ada harta yang terpendam di situ, yaitu saudara dan saya. Inilah arti daripada Yohanes 3:16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Darahnya dicurahkan untuk mendapat harta yang terpendam, yaitu saudara dan saya. Inilah kasih. Berani mengorbankan segalanya, rela mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan umat manusia ini. Dalam Titus pasal 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14 saya bacakan pada saudara. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan
dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan menebus kita dengan segala yang ada padanya supaya kita menjadi umat Allah, ya, menjadi orang-orang selamat, menjadi anak-anaknya yang kudus, yang suci, yang rajin berbuat baik. Amin, saudara. Rajin berbuat baik. Haleluya. Dia menyerahkan diri, dia menyerahkan seluruh yang ada padanya untuk mendapatkan saudara, untuk mendapatkan saya, supaya kita yang sudah terhilang ini dan ditebusnya dengan seluruh harta miliknya, supaya kita menjadi umat kepunyaannya, karena dia beli ladang itu semua untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Kemudian dalam perumpamaan yang kedua tadi, Matius pasal 13, saudara, perumpamaan yang kedua adalah mutiara. Saya bacakan lagi. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Diumpamakan dengan mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Mutiara itu ialah umat Tuhan. Jadi dia membeli mutiara yang indah itu dengan menjual seluruh miliknya supaya beroleh mutiara itu. Nah, mengapa dikata dipakai pula mutiara? Kenapa tidak saudaraku, misalnya intan dipakai mutiara? Saudaraku, mutiara ini lambang daripada penderitaan. Ini seturut dengan firman Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Untuk memperoleh mutiara perlu banyak pekerjaan dilakukan, banyak penderitaan. Dan mutiara itu sendiri terjadi menurut penyelidikan ahli-ahli. Mutiara itu dalam kerang. Mengapa dalam kerang itu ada mutiara? Karena di dalam kerang itu terjadi pergesekan, sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan. Lalu terbentuklah mutiara di dalam kerang itu. Jadi melalui satu penderitaan terbentuklah mutiara. Nah, saudara, dan untuk mengambil mutiara itu, saudaraku, masih mengalami banyak proses. Mutiara diselam ke dasar laut, saudaraku. Sesudah itu dapat mutiara juga, masih banyak lagi yang dikerjakan. Biasalah, dilicinkanlah, saudaraku, dan mencilap dan lain sebagainya, saudaraku. Dan Yesus membayar mahal buat mutiara itu, yaitu dengan menjual seluruh harta. Yesus mengalami banyak penderitaan, saudaraku, untuk beroleh mutiara itu. Nah, lihat penderitaannya, saudaraku, di kayu salib di Golgota. Lihat penderitaannya, saudaraku, di Getsemani. Dia berteriak, saudaraku, kalau boleh Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Dia menggigil, saudaraku, mengeluarkan keringat darah. Satu penderitaan yang luar biasa untuk menyelamatkan mutiara itu. Kemudian sesudah pun diselamatkan mutiara itu, bisa diambil mutiara itu dari dasar laut. Kalau memang dari dasar laut, saudaraku, perlu biasa lagi, perlu di proses pengerjaannya lagi masih banyak. Dan mutiara bisa dipakai. Demikian kita sesudah selamat, saudaraku, perlu lagi dibentuk, perlu diajari. Itu sebabnya, saudaraku, tak dapat tiada merupakan satu keharusan, saudaraku, bagi setiap anak Tuhan yang sudah selamat mengikuti training dasar rohani Kristen. Itulah yang paling dasar, saudaraku. Tidak cukup, saudaraku, hanya sekedar sudah bertobat. Masih bahan baku lagi. Kalau satu mutiara, saudaraku, diambil dari dasar laut, saudaraku, betul-betul mutiara, tapi dalam kerang itu dikorekkan demikian, saudaraku. Kemudian disuruh pakai sebagai perhiasan, tidak akan ada orang yang mau, karena masih bercampur lagi dengan kulit kerang dan lain sebagainya, saudaraku. Perlu dibersihkan lebih dahulu, saudaraku. Perlu disucikan lagi, saudaraku. Demikian kita yang sudah ditebus Tuhan, mutiara itu, saudaraku, ditebusnya dengan apa? Dengan seluruh hartanya dijual lagi, seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu.
Dengan pengorbanan yang begitu besar, Yesus mendapatkan saudara, Yesus mendapatkan saya. Bukan dengan pengorbanan sebahagian harta, saudara, tidak. Seluruh harta. Bagaimana kalau seluruh harta kita dikorbankan? Adakah kita terikat pada harta? Kalau Yesus, saudaraku, dalam menyelamatkan saudaraku umat manusia ini, menyelamatkan saudara, tidak memperhatikan saudaraku seluruh hidupnya, seluruh hartanya, dia berikan semua. Mengapa kita menahan harta kita saudaraku untuk Yesus? Benarkah kita sudah membalas kasih Yesus, menanggapi kasih Yesus, saudaraku? Kalau untuk berkorban saja masih berat kepada kita, saudaraku. Ini, saudaraku, hanya salah satu lagi dari ciri-ciri mengasihi Yesus. Ciri-ciri yang lain masih banyak, saudaraku, yang sudah kita baca, saudaraku, minggu-minggu yang lalu, saudaraku. Salah satu yang saya sampaikan kepada saudara pada hari ini, tanda kita mengasihi Yesus, kita rela berkorban. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu berkorban dengan sangat besar, sangat luar biasa kepada kita, mengorbankan seluruh yang ada padanya. Ya, berikan kepada kita. Lalu kita masih menahan-nahan, maka Tuhan bilang tidak layak. Itu sebabnya saudaraku, dalam cerita Tuhan Yesus ada 3 orang mau mengikut Yesus. Dan yang satu berkata, Tuhan, aku mau mengikut kau kemana pun kau pergi, tapi jangan ganggu kenyamananku, jangan suruh aku angkat salib, jangan suruh aku menderita. Itu sebabnya Tuhan berkata, kau bilang kau tidak mau menderita, serigala ada liangnya, bunyi udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak mendapat tempat meletaknya. Kalau tidak ada rumah, tidak bisa meletakkan kepala ini untuk istirahat pun, bagaimana bisa nyaman? Masih mau mengikut aku, Tuhan berkata, dia mundur. Datang yang kedua, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memanggil dia. Ini yang luar biasa sekali, waktu yang kedua itu. Saya sangat suka kalau sekiranya orang itu menjawab, ya Tuhan, semua aku tinggalkan Tuhan. Haleluya, engkau sudah memakai hidupku sekarang jadi penginjil. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, biar aku dahulu menguburkan orang tuaku.